Mana konsumennya yang lapor ini mana? Nggak ada. Saya sudah lapor. Masalahnya kok bisa mereka doang, bahkan BPOM pun nggak ada di situ. Anggota DPR lebih baik juga memanggil kita, para korban skincare nakal. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, how are you today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, apapun yang terjadi, jangan menyerah guys. Ayo dong semangat, fighting. Well, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang pro kontra yang muncul di kalangan netizen usai Komisi 9 DPR Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat dengan Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia. Yang mana dalam rapat tersebut itu juga hadir nih guys owner skincare, mulai dari Sela Syaukia hingga Dr. Reza Gladys. Dan untuk video full dari rapat itu juga udah tayang ya, kalian juga bisa nonton di video ini. Nanti kalian bisa simak deh apa-apa yang dibahas dalam rapat tersebut. Anyway, sekedar untuk informasi saja nih guys, agenda ini merupakan audiensi terkait pengaduan soal kegaduhan tuduhan skincare overclaim yang beredar di media sosial oleh oknum dokter yang bernama Samira Farhanas atau yang lebih dikenal sebagai dokter detektif. Nah, menanggapi aduan ini, anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia yang bernama Irma Suryani menegaskan bahwa Komisi 9 DPR Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk mencabut izin atau merekomendasikan pencabutan izin suatu produk, melainkan hanya berfungsi memberikan rekomendasi saja. Pernyataan itu beliau sampaikan usai menelaah laporan soal kandungan beberapa produk skincare yang diduga tidak sesuai nih guys dengan klaim yang tertera pada kemasannya. Berdasarkan laporan yang beliau terima nih, diketahui adanya perbedaan signifikan antara klaim kandungan produk dengan hasil uji laboratorium. Salah satu contoh yang ia sebut adalah produk yang mengklaim memiliki 10% vitamin, namun hasil ujinya menunjukkan 4,5% saja guys. Selain itu ada juga serum retinol yang diklaim mengandung sekian persen nih, namun setelah diuji ternyata hasilnya tidak seperti itu. Hasil ujinya bahkan jauh dari klaim produk tersebut. Maka beliau pun menegaskan bahwa kasus ini seharusnya itu disampaikan kepada penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Ia juga menekankan nih guys pentingnya klarifikasi dari BPOM terkait kandungan produk-produk tersebut. Seperti yang aku kutip dari Niaga Asia, beliau mengatakan seperti ini. Kami dari Komisi 9 akan memanggil BPOM untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hasil uji ini, termasuk apakah kandungan yang disebutkan benar sesuai dengan standar yang berlaku. Dan guna mencegah polemik seperti ini terjadi kembali, beliau mendukung agar Komisi 9 DPR Republik Indonesia mendorong Kementerian Kesehatan untuk mengingatkan masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam memilih produk skincare, mengingat semakin banyaknya bisnis kecantikan yang beredar tanpa pengawasan yang ketat. Selain itu, beliau juga menanggapi sosok dokter detektif yang menyampaikan informasi ini melalui sosial media dengan menggunakan topeng atau masker nih guys. Menurut beliau, jika memang sang dokter bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atau kepada netizen, seharusnya tidak perlu nih untuk menyembunyikan identitas. Lebih lanjut, beliau mengatakan, jika memang niatnya baik, tidak perlu menggunakan topeng. Namun di sisi lain kita juga tahu ya bahwa banyak kasus di Indonesia yang baru mendapatkan perhatian setelah viral di sosial media. Menutup pernyataannya, Irma juga mengingatkan nih guys bahwa DPR sebagai wakil rakyat harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Namun dalam menindaklanjuti permasalahan ini perlu dilakukan secara sistematis dan melalui mekanisme yang tepat. Beliau menambahkan nih bahwa mereka memahami keresahan masyarakat terkait produk skincare ini. Oleh karena itu mereka akan mendalami lebih lanjut dengan pemangku kepentingan terkait agar permasalahan ini dapat diselesaikan dengan adil dan juga transparan. Alright everyone, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana tanggapan dari Irma Suryani selaku anggota Komisi 9 DPR Republik Indonesia dalam kesempatan tersebut. Dan guys, sekedar untuk tambah informasi nih, sebelumnya untuk Ketua DPP Pardesti Janet Aprilia Sanza menyampaikan laporan bahwa oknum dokter Samira Farhanas atau yang dikenal sebagai dokter detektif itu diduga melakukan hujatan, hinaan, intimidasi, dan perundungan terhadap sejawat dokter di media sosial. Beliau dianggap dirinya sebagai sosok yang superior, berasa berhak menginterogasi, mempermalukan sejawat, serta menyerang brand owner skincare lain. Menurut beliau, tindakan ini dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter yang melanggar kode etik kedokteran yang seharusnya mengutamakan solidaritas antar sejawat. Selain itu, dokter juga disebut terus menciptakan kegaduhan dengan isu-isu seperti skincare overclaim, dokter tanpa izin praktik, dan lainnya, yang lantas memicu keresahan publik serta perpecahan di kalangan tenaga medis, yang lantas disebut beliau memicu keresahan publik serta perpecahan di kalangan tenaga medis dan pengusaha skincare. Maka dari itu, beliau menilai motif utama di balik aksi ini adalah demi
popularitas dan memonopoli bisnis skincare online dengan menciptakan kesan industri skincare sedang dalam kondisi buruk demi kepentingan pribadi. Dan seperti yang sudah aku singgung tadi, kalau kalian pengen lihat gimana pernyataan dari pihak-pihak yang hadir seperti owner-owner skincare-nya, nanti bisa langsung tonton video poolnya ya guys. Kalian simak deh apa saja yang mereka keluhkan dalam kesempatan itu. Dan teman-teman, usai rapat ini ya, netizen itu seperti memberikan berbagai macam reaksi. Dan gak sedikit loh yang memberikan reaksi kontra terhadap rapat yang diadakan tersebut. Dan mari kita simak bagaimana tanggapan dari netizen melihat hal ini. SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol, ternyata hanya mengandung 0,0005. Dari kasus Doktif dan para owner-owner ini yang saya bingung tuh cuma dua pelaku. Satu itu penjual yang tertuduh yaitu SS Skincare dan DRZ. Dua itu kepada BPOM. Saya sebagai konsumen tuh bingung banget kenapa para owner-owner ini sampai mengadu ke DPR Komisi 9. Ya akhirnya konsumen bertanya-tanya, sebenarnya dirugikan itu adalah penjual atau pembeli gitu loh. Satu, kalau memang penjual ya tolong buktikan bahwa dugaan dari Doktif itu memang tidak benar. Masalah ini kan sudah terlampau lama ya guys. Tetapi kita tuh belum mendengar klarifikasi apapun dari SS Skincare dan DRZ apakah memang produk mereka itu overclaim. Doktif kan menunjukkan data, ya harusnya mereka klarifikasinya juga memperangi dengan data gitu loh. Ya sampai sekarang saya nggak melihat itu, malah jadi lapor-laporan gitu loh. Kedua, Badan POM. Mungkin seperti Doktif, Dokter Ika dan lain sebagainya itu bilang bahwa BPOM ini sudah cepat pengenangannya, tapi saya sebagai konsumen menilai enggak, masih tetap lemot. Karena kita sampai sekarang pun belum mendapatkan pernyataan resmi dari BPOM apakah produk terkait yaitu owner-owner itu memang overclaim atau tidak gitu loh. Yang mana mereka menyebutkan bahwa mereka adalah satu-satunya yang berhak mengumumkan apakah produk itu overclaim atau tidak. Sampai sekarang nggak ada kejelasan. Dan saya sebagai pembeli cerdas juga menilai bahwa cara penanganan masalah dari owner-owner itu yang diduga overclaim itu sangat kurang banget gitu. Yang membuat pembeli-pembeli cerdas seperti saya juga mempertanyakan kredibilitas dari produk mereka. End of conclusionnya adalah kita tuh akhirnya belum tahu yang korban tuh siapa karena kita nggak ada kejelasan apakah produk itu memang overclaim atau enggak, dan BPOM belum menunjukkan hasil sampai sekarang. Benar banget sih, aku setuju. Kenapa aku setuju? Soalnya guys, aku tuh pernah ngikutin kasus skincare Korea. Itu adalah sunscreen. Sunscreen itu kayak dituding overclaim, dimana mereka mengklaim bahwa SPF-nya segini, tapi setelah dicek ternyata hasilnya nggak segitu teman-teman. Dan yang nguji pun pada kala itu bukan yang kayak BPOM ini ya, tapi yang nguji adalah individu tertentu guys. Kenapa ada individu tertentu yang nguji? Karena muncul keluhan nih dari pengguna, yang mana dia itu mengatakan bahwa meskipun dia udah pakai sunscreen ini, dia tuh ngerasa nggak terlindungi gitu. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh owner dari sunscreen tersebut? Pada kala itu mereka minta maaf dulu, habis itu mereka uji produknya dan ternyata benar guys, sunscreen mereka overclaim. Habis itu ya udah mereka minta maaf dan memperbaiki produk mereka. Begitu. Kesimpulannya adalah di sini masalahnya adalah hasil uji labnya. Oke, jika owner skincare-nya merasa bahwa oh produk kita sesuai kok klaimnya, itu kan mereka bisa melakukan uji terhadap produk mereka, ya enggak sih? Habis itu nanti klarifikasi, tunjukin hasil uji labnya, dan kalau seandainya Doktif ini salah gitu ya kan, bukannya bisa dituntut gitu enggak sih guys? Soalnya kan ada yang namanya Undang-Undang ITE. Jadi maaf banget gitu, aku cukup heran juga sih kenapa harus dibawa ke DPR untuk masalah ini. Next kita lihat lagi pendapat dari netizen yang lain. Saya sudah lapor menanggapi dokter-dokter yang datang ke Komisi 9 mengadu berkaitan dengan Doktif yang review berkaitan dengan overclaim dan persoalan skincare. Tidak benar kata dan sebagainya. Dan berkaitan mengaitkan dengan kalau memang ada konsumen yang dirugikan, harusnya dengan ada undang-undang pelindungan konsumen lapor dong. Ini nggak lapor kok dan sebagainya. Saya ingatin ya. Tuh, saya sudah lapor, diterima langsung ketua BPKN, ya. Saya ketua pelindungan Smart Konsumen, lembaga pelindungan konsumen, ya. Saya mewakili korban-korban penggunaan skincare. Saya sudah lapor dengan BPKN, minta audiensi juga dengan Komisi 9 dari tahun kemarin. Kok kalah cepat dengan dokter-dokter, bisa langsung diterima? Ayo. Ya, apalagi para korban skincare, mereka harus lapor sendiri ke kantor polisi dengan sendiri-sendiri dengan person-person. Apakah didengar?
Anda kok cepat banget itu diterima di Komisi 9? Ya. Jadi kalau persoalan skincare review dan sebagainya, ya buktikan saja kalau memang tidak benar apa yang direview. Ya, produkmu berkualitas, buktikan. Itu benar itu. Ada Komisi 9 menyatakan bahwa gimana produk-produk yang kemudian mengandung bahan berbahaya tetap dijual di e-commerce. Nah, gimana BP POM? Apa tindakannya? Ayo. By the way, statement dari Advokat Gatot Hadiporanto ini itu seperti menjawab bagaimana pertanyaan dari Dr. Janet dalam kesempatan tersebut, di mana ia menanyakan mana konsumen yang melapor. Dan juga tadi disampaikan oleh perlindungan undang-undang konsumen, saya rasa perlindungan undang-undang konsumen itu kalau sudah ada korban. Selama ini dokter detektif menyampaikan ribuan konsumen jadi korban. Mana? Sampai saya tanyakan mana konsumennya yang lapor ini mana? Nggak ada. Itu ke satu. Yang kedua tentunya dari perlindungan konsumen ini akan menanyakan ke BPOM aturan apa yang dilanggar oleh BPOM. Tidak ada pimpinan karena produk-produk mereka ini sudah ber-BPOM gitu, dan produknya tetap konsisten dengan kadarnya karena terbukti kadarnya sudah tetap sesuai. Kemudian di captionnya Gatot Hadi menuliskan para dokter melaporkan dokter detektif ke DPR Republik Indonesia untuk melarang agar mereview lagi. Alasannya kalau ada produk skincare yang merugikan konsumen, lapor dong. Woi, saya sudah lapor dari tahun lalu, malah kalah cepat. Anda malah langsung diterima oleh DPR Republik Indonesia. Kalau mau melarang orang lain mereview, benahi dulu sistem penegakan hukum di tubuh BPOM. Maka saya yakin nih persoalan skincare lambat laun akan terurai. Dan aku juga setuju sih dengan salah satu pendapat dari beliau yang mengatakan bahwa tinggal buktikan saja apakah produknya itu benar berkualitas atau enggak gitu. Ketika Doktip nuduh bahwa produknya ini diduga overclaim nih, tinggal buktikan saja gitu, uji lab dan tunjukkan kepada publik atau kepada konsumen bahwa tuduhan dari Doktip itu enggak benar, produknya enggak overclaim. Itu saja sih poinnya di sini. Next kita lihat lagi pendapat yang lain. Kembali lagi dengan motif bosen jadi detektif. Gue tuh sampai di tahap yang ngeliat video-video tentang RDPU-nya si DPR sama si pihak-pihak mereka itu udah sampai aduh, capek banget anjir, gak didengar-dengar itu omongan masyarakat, malah yang dipanggil mereka-mereka yang gak tahu tuh kapasitas series itu sebagai apa tuh gak tahu gitu loh. Ya kalau emang mau ngomongin tentang dunia huru-hara skincare harusnya kan minimal mengundang ya BPOM lah kan. Ya nggak cuma dari sisi yang mereka katanya korban lah, minimal Doktif juga, tim-timnya Doktif juga diundang. Kalau memang mau objektif kita ngebahas tentang huru-hara skincare. Masalahnya kok bisa mereka doang, bahkan BPOM pun nggak ada di situ. Pusing nggak tuh gue sampai, ini apa ini yang terjadi di sini? Nggak habis pikir udah, sampai nggak bisa berkata-kata. Harus ngomong apa lagi gitu, harus nge-repost video-video siapa, harus nge-up masalah apa lagi nih, harus ngasih tahu BPOM itu yang gimana lagi tuh gue sampai nggak tahu lagi caranya gimana gitu. Bahkan gue nonton RDPU-nya itu ya mencoba positive thinking, mungkin minggu ini yang diundang pihak mereka, mungkin minggu depan yang diundang Doktif atau BPOM lah gitu. Gue sampai berpikir di situ, makanya gue nggak ngontenin ini. Tapi pikir-pikir ini kok bisa dalam satu momen ini pihak-pihak mereka nih. Ini pihak-pihak mereka semua nih, loh. Ini ada apa gitu? Apakah mereka ketemu di jalan? Ayo ke DPR yuk, ayo bareng gitu. Apa gimana gitu? Kok bisa barengan orang-orangnya yang itu aja itu, yang overclaim aja nih yang di situ nih. Dan yang gua nggak habis pikir itu, mereka mengadu ke situ terkait kasus pemerasan. Pemerasan itu kan ranahnya aparat hukum. Kenapa lu ngadunya di situ? Lu nggak tahu apa pas mau datang ke situ materi apa yang lu siapin, permasalahan apa yang lu bawa ke situ. Kenapa pemerasan mah nggak di situ adanya. Benar banget sih, setuju. Untuk masalah pemerasan bukannya seharusnya ditangani oleh penegak hukum ya. Next. Ibu pimpinan korban dari dokter detektif ini. Jadi setelah barang saya yang di-review yang katanya. Oke, kalau bicara soal korban ya, tapi Mbak Ul bukan korban dokter detektif ya. Anggota DPR lebih baik juga memanggil kita para korban skincare nakal yang berkedok BPOM
tapi isi abal-abal. Bukan kita korban semua tidak berani speak up. Mungkin yang berani speak up cuma Mbak Nul aja. Yang lain kemana Mbak Nul? Takut disomasi sama ownernya. Karena yang berada di lapangan itu ketika kita speak up, wajah kita rusak, wajah kita dermatitis, beruntusan, kita mengalami berbagai hal yang tidak mengenakkan setelah lepas dari krim itu ataupun masih pakai krim itu. Yang ada kita malah dimarahin sama owner brandnya. Kira kita menjelek-jelekkan brandnya, dikiranya kita menjelek-jelekkan krimnya, ya kan, menjelek-jelekkan. Dikiranya kamu itu makanya jangan beli produk palsu, harus beli di official resmi atau reseller resmi. Percuma, sama aja. Karena apa? Krim abal-abalnya itu didistribusikan oleh owner nakal yang berkedok BPOM gitu. Korban itu lebih takut speak up karena tidak ada perlindungan hukum yang nyata untuk para korban. Jadi saya ucapkan untuk BPKN segera membuat dan membentuk ya tim khusus untuk para korban skincare dan body lotion abal-abal dan juga apapun yang abal-abal ya terkait dengan sediaan skincare ataupun kosmetik. Dan untuk BPOM, tolong dong BPOM, saya udah dipanggil BPOM bolak-balik loh ya ke Jakarta, dimintain keterangan, tolong ya, segera ditindaklanjutin para owner nakal. Kalau bisa panggil kita ini para korban ya, panggil ini Mbak Nul aktivis untuk mewakili para korban krim abal-abal. Terima kasih itu dari saya, daripada memanggil yang seperti itu kayak saya bingung arahnya kemana. Jadi apa DPR pengaduan apa itu? Alright everyone, jadi seperti itulah bagaimana pendapat-pendapat dari para netizen yang sudah menyampaikan pro kontra mereka terhadap rapat tersebut. Kalau aku lihat ya guys, kenapa bisa muncul pro kontra? Salah satu alasannya adalah dikarenakan mereka itu seperti mempertanyakan kenapa dalam rapat tersebut hanya diundang beberapa pihak saja. Sementara untuk pihak-pihak lain, for example adalah dokter detektif mungkin, atau korban dari skincare yang berbahaya, atau korban dari skincare overclaim, itu juga tidak diundang seperti itu. And guys, how about your opinion for this one? Antar komennya di kolom komentar. Anyway, kita harapkan semoga untuk masalah ini dapat diselesaikan secara transparan juga adil. Karena jujur, kasus ini juga udah dari tahun yang lalu, tahun 2024 maksudku, sampai sekarang juga belum selesai-selesai. Ya, kita doakan semoga kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan juga transparan. Anyway, sekian aja ya guys untuk hari ini. I'm Mr. Kim pamit dan aku juga mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Anyway, buat yang nanya haircare aku apa, nah untuk hari ini ya guys, aku itu pakai haircare dari Sari Ayu. Ini tuh yang Frizzy Hair Natural Shampoo. Klaimnya di sini adalah 83% formula natural origin. By the way, shampoo ini ya cocok banget buat kalian yang punya permasalahan rambut seperti aku, yang rambutnya itu gampang kusut, terus kering, susah diatur, ngembang. Oh iya, yang rambutnya lepek juga cocok banget. You can see hasilnya, wih, gila, keren banget tuh hasilnya guys. Suka banget, dan waktu dipakai ya ini tuh seger banget. Oh ya, untuk conditioner sendiri aku pakai conditionernya Herbal Essence Argan Oil of Morocco. Ini cocok banget buat kalian yang punya permasalahan rambut kering, terus rambutnya kusem. Cocok banget sih di combine ini guys. Soalnya ini tuh semakin ngebuat rambut jadi lebih berkilau. Sementara untuk produk yang sebelumnya yang sering aku affiliate, itu adalah produknya Putri. Ini juga aku pakai ya teman-teman. Nah kalau yang ini itu buat kalian-kalian yang rambutnya itu rontok, ini cocok banget. By the way, beli yang varian ginseng yes. Ya, untuk rambut rontok tuh beli varian ginseng. Ini tuh bener-bener nampol banget. Kalau di aku sih nampol banget ya. Waktu sisirannya guys, rambut rontok tuh kelihatan berkurang banget. Dan ini harganya emang bener-bener terjangkau banget. Kalau aku bisa bilang ini adalah produk haircare termurah yang pernah aku beli. Tiga-tiganya cuma 60.000 doang. Kalian udah dapetin shampoo-nya, toniknya, sama kondisionernya. Tapi meskipun ini murah ya, kalian gak bisa sepelein guys. Karena selain ngebuat rambut jadi lebih kuat, rambut tuh juga terasa lembut banget. Bahkan setelah aku mandi sungai kemarin, waktu mulai ngering ya, rambut itu masih kerasa halus loh. Dan setelah berkeringat pun, rambut juga masih kerasa lembut loh. Dan kalian tinggal pilih aja sih guys, mana yang sesuai sama kondisi rambut kalian. Yang mau coba-coba, ntar bisa cek tag produk ya guys. Thank you so much and bye-bye everyone.